Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan asal-usul dan nasab Sunan Bonang Tuban yang sesuai tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apakah asal-usul dan nasab beliaunya? Langsung saja kita masuk pada ceritanya. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Tejo, Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wujil. Makam Sunan Bonang terletak di kompleks pemakaman Desa Kutorjo, Kecamatan Tuban, di dalam kota Tuban, tepatnya di sebelah barat alun-alun Tuban. Di sebelah barat Masjid Agung Tuban, makam Sunan Bonang dikelilingi tembok dengan 4 buah pintu gerbang untuk masuk ke kompleks makam. Pintu gerbang di makam Sunan Bonang berupa gapura paduraksa. Pintu gerbang di sebelah selatan berbentuk semar tinandu dengan atap berhias ornamen bunga-bunga dengan dinding di kanan dan kirinya yang dihiasi piring-piring dan mangkuk keramik dari Cina. Makam Sunan Bonang terletak di dalam sebuah tungkup berbentuk joglo dengan atas bertingkat. Pada dinding selatan tungkup terdapat hiasan arabeskui flora dan fauna berupa panorama dan ragam hias geometris. Pada dinding ini terdapat candra sengkala, jalma wihana kayuning sawit jagat yang menunjuk angka tahun 1611 Saka atau 1689 Masehi, yaitu angka tahun yang menunjuk waktu dibangunnya tungkup tersebut. Sunan Bonang adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Tejo, Bupati Tuban. Menurut Babat Risaking Majapahit dan Babat Cerbon, kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patima bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, dan Nyai Talugi bergelar Nyai Gedeng Maloka. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim yang kelak menjadi anggota Wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Menurut perhitungan Skrike dalam Handboek van Bonang, pada tahun 1916 Sunan Bonang diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi dan tidak bisa lebih awal dari tahun itu. Selain memiliki 4 saudari seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa orang saudari dari lain ibu. Di antaranya adalah Dewi Murtosia yang diperistri Sunan Giri dan Dewi Murtosima yang diperistrikan oleh Raden Patah. Babat Cerbon masih menyebut bahwa dari istri ayahnya yang lain, Sunan Bonang memiliki saudara Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Ki Ranca, Nyai Mandura, dan Nyai Pia. Keterangan tentang saudara-saudari Sunan Bonang dalam Babat Cerbon itu dikemukakan juga dalam Babat Inggresik yang menyebut nama 9 orang putra Sunan Ampel. Yang pertama Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Medarum, dan Nyai Ageng Supia. Karena itu
Ibu kandungnya berasal dari Tuban dan adik kandung ibunya Arya Wilatikta menjadi Adipati Tuban. Sunan Bonang sejak kecil memiliki hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban yang sampai wafat pun ia dimakamkan di Tuban. Kisah hubungan dekatnya dengan Sunan Kalijaga yang dalam legenda dikisahkan sebagai hubungan guru dengan murid hendaknya dilihat dalam konteks kekeluargaan. Arya Wilatikta, Adipati Tuban yang merupakan paman Sunan Bonang adalah ayah dari Sunan Kalijaga. Sebuah silsilah Sunan Bonang yang muncul pada pertengahan abad ke-19 menggambarkan bahwa tokoh yang bernama Mahdum Ibrahim itu nasabnya dari Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib sampai ke Mahdum Ibrahim. Menurut naskah sejumlah historiografi jenis babat yang lebih tua, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo yang ibunya berasal dari negeri Campa dan ayahnya dari Samarkand. Itu berarti nasab Sunan Bonang dari jalur laki-laki merujuk ke Samarkand, sebuah negeri di Uzbekistan, dan tidak merujuk ke Yaman. Babat Cirebon, Babat Risakipun Majapahit dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim As-Samarkandi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, yaitu nama tempat di tepi laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Sementara itu, menurut naskah dari Kelenteng Talang, Sunan Bonang dikisahkan sebagai wali keturunan asing dari Yunani di Cina Selatan. Nama aslinya Bong Ang. Beliau adalah putra Bong Swi Ho yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Bonang dengan demikian adalah cucu buyut dari Bong Tak Keng, yaitu kakek Bong Si Ho. Yang pasti semua sumber menunjuk bahwa Sunan Bonang adalah keturunan asing yang memperoleh pendidikan Jawa. Di dalam naskah Carita Lasem dituturkan bahwa Sunan Bonang mendapat tugas dari kakak kandungnya untuk memelihara makam neneknya, yaitu Putri Campa bernama Binangti yang terletak di Putuk Regol di sebelah timur Lasem. Sumber dari Carita Lasem itu menunjuk bahwa nenek Sunan Bonang adalah perempuan asal Campa. Dalam hal keilmuan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Pata, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama dengan Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwo nomor 9, Sunan Bonang dikenal memiliki karomah luar biasa yang ditunjukkan saat ia ditantang ajar belacak Ngilo untuk sabung ayam dengan taruhan siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Dengan memerintahkan seorang muridnya, Santri Wujil, Sunan Bonang menjagokan seekor anak ayam atau kutuk untuk menghadapi ayam aduan ajar belacak Ngilo. Dituturkan bagaimana anak ayam itu setiap kali kalah, tubuhnya makin besar. Setiap kali diberi tiupan nafas oleh Santri Wujil, sampai akhirnya dengan sekali serang ayam aduan ajar belacak Ngilo tewas, sehingga membuat Santri Wujil bersorak menari kegirangan. Wus sasawung agengira amales gitik pan aglis, waungnya ajar yekti kapisanan apan lampus. Wusa dadi gandeng enggal, Ki Wujil jogeti ngarsi, sarwi keplok amencak baca Mekassar. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang
dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran Sungai Brantas itu akan menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Lokaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Lokaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing yang kiranya seorang Bhairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang dengan entengnya. Sunan Bonang dalam dakwah diketahui menjalankan pendekatan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat seni dan budaya, sebagaimana hal serupa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yakni muridnya. Selain dikenal sering berdakwah dengan menjadi dalang yang memainkan wayang, Sunan Bonang juga piawai mengubah tembang-tembang Majapahit. Kiranya dari pihak keluarga ibunya yang merupakan bangsawan yang berasal dari Tuban, Sunan Bonang banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai seluk-beluk yang berkaitan dengan kesusastraan Jawa, terutama tentang tembang-tembang jenis Majapahit yang sangat populer saat itu. Sejumlah tembang Majapahit diketahui digubah oleh Sunan Bonang. Berbagai kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang ternyata berhubungan dengan pengetahuan Sunan Bonang yang sangat luas dan mendalam tentang ilmu tasawuf. Naskah Primbon Bonang yang diyakini oleh Skrike adalah tulisan Sunan Bonang. Menurut ajaran esoteris, doktrin, dan ajaran inti tasawuf yang mendalam, menurut Skrike Primbon Bonang itu jika dipelajari secara cermat akan didapati sejumlah kitab yang dijadikan rujukan sebagai ajaran atau wejangan, yaitu Al-Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali dan Tamhid dari Abu Sakur As-Salimi, kitab Talkhis Al-Minhaj dari An-Nawawi yang mungkin telah diikhtisarkan dalam kitab At-Taqaiq, kitab Qut Al-Qulub dari Abu Thalib Al-Makki, Ar-Risalah Al-Makkiyah fi Thariq As-Sada As-Sufiyah dari Afifuddin At-Tamimi, dan Hilyatul Auliya dari Ahmad Ibni Asim Al-Antaki. Selain kitab-kitab rujukan, Primbon Bonang juga menyebut sejumlah tokoh sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ibrahim Al-Arqi, Syekh Semangu As-Sarani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ar-Rudaji, dan Syekh Sabti. Berdasarkan uraian yang mendalam dalam Primbon Bonang tentang dalamnya pengetahuan ruhani Sunan Bonang, bisa dikatakan bahwa kesaktian dan kedikdayaan yang ditunjukkan Sunan Bonang bukanlah kesaktian dan kedikdayaan karena menguasai ilmu tertentu, melainkan suatu karomah dari kewaliannya. Selain Primbon Bonang, Sunan Bonang diketahui menyusun kitab tentang pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan lebih rahasia yang dikenal sebagai Suluk Wujil, yang mana dari Suluk Wujil itu menyimpulkan bahwa ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Sunan Bonang di dalamnya sifatnya rahasia atau esoteris. Ungkapan Suluk Wujil yang bisa digolongkan rahasia itu adalah yang menyangkut bahasan hakikat ketuhanan yang telah diungkapkan dalam Pupu Berlanggam Dandang Gula. Menurut Babadaha Kediri, usaha dakwah awal yang dilakukan Pangeran Mahdum Ibrahim atau sering disebut dengan Sunan Bonang di pedalaman Kediri adalah dengan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Putra Sunan Ampel itu tidak sekadar dikisahkan merusak arca yang dipuja oleh penduduk, melainkan telah pula mengubah aliran air Sungai Brantas dan mengutuk penduduk suatu desa gara-gara kesalahan satu orang warga. Untuk menjalankan dakwah Islam di pedalaman, Sunan Bonang dikisahkan mendirikan langgar atau bisa disebut dengan musola
pertama di tepi barat Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal, yakni sekarang masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Sebagai akibat pendekatan dakwahnya yang keras itu, dalam Babat Daha Kediri dikisahkan bagaimana Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa konflik dalam bentuk perdebatan maupun pertarungan fisik dengan Ki Buto Lokaya dan Nyai Pelencing, yang kiranya musuh-musuh Sunan Bonang itu menunjuk pada tokoh-tokoh penganut ajaran Bhairawa Bhairawi di daerah Kediri. Ketidakberhasilan Sunan Bonang menyebarkan dakwah Islam di Kediri sedikitnya terlihat dalam catatan Babat Sangkala yang menandai pada tahun 1471 Hijriah atau 1548 Masehi sebagai kedatangan Raja Giri yakni Sunan Prapen ke Kediri. Pada tahun 1473 Hijriah atau 1551 Masehi, Babat Sangkala mencatat bahwa Daha dibakar habis, yang menunjuk bahwa kota Kediri jauh setelah masa Sunan Bonang masih belum menerima agama Islam. Kota Daha dibakar oleh Sunan Giri yakni Sunan Prapen, berkaitan dengan hilangnya Adipati Kediri bernama Arya Wiranatapada bersama putrinya yang telah memeluk agama Islam. Babat Sangkala mencatat bahwa dalam kerusuhan yang terjadi pada tahun 1490 Hijriah atau 1577 Masehi, sewaktu orang-orang Islam mengepung dan menyerang sisa-sisa kekuatan kafir di kota Kediri, Adipati Kediri Arya Wiranatapada dan putrinya dinyatakan hilang. Tokoh Arya Wiranatapada ini dalam sejumlah sumber dari Derajat Lamongan disebut-sebut sebagai mertua Sunan Derajat. Rupanya setelah kurang berhasil melakukan dakwah di kota Kediri, menurut naskah Hikayat Hasanuddin, Sunan Bonang pergi ke Demak atas panggilan Pangeran Ratu untuk menjadi imam masjid di kota Demak. Yang dimaksud Pangeran Ratu kiranya adalah sebutan bagi Raden Pata, yaitu kakak ipar Sunan Bonang. Sebutan Sunan Bonang diberikan kepada Pangeran Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel ini, kiranya berkaitan dengan kediaman barunya di desa Bonang di kota Demak. Sebagai imam yang tinggal di Bonang, masuk akal jika Pangeran Mahdum Ibrahim kemudian disebut dengan gelar hormat Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berkediaman di kota Bonang. Namun tidak lama kemudian jabatan sebagai imam masjid Demak ditinggalkannya. Jabatan imam masjid kemudian digantikan oleh orang bernama Ibrahim yang digelari Pangeran Karangkemuning, seorang alim berasal dari negeri atas angin. Pangeran Karangkemuning ini dikisahkan menikah dengan Nyai Gede Pancuran, saudari Sunan Bonang. Demikianlah setelah meninggalkan jabatan imam masjid Demak, Sunan Bonang dikisahkan tinggal di daerah Lasem. Menurut naskah Carita Lasem, pada tahun 1402 Saka atau 1480 Masehi, Sunan Bonang tinggal di bagian belakang dalam Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya Nyai Gede Maloka, janda dari Mediang Pangeran Wiranagara Adipati Lasem. Sepeninggal suaminya Pangeran Wiranagara, naskah Carita Lasem menuturkan bahwa yang mengendalikan pemerintahan adalah Nyai Gede Maloka yang tinggal di dalam kadipaten yang menghadap ke selatan. Nyai Gede Maloka dikisahkan meminta kepada Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang asal Campah itu, yaitu Putri Binangti di Putuk Regol. Sunan Bonang juga diminta merawat makam Pangeran Wirabajra dan putranya Pangeran Wiranagara, mendiang ayah mertua dan suami Nyai Gede Maloka. Naskah Carita Lasem menuturkan bagaimana berbaktinya Sunan Bonang merawat makam neneknya yang asal Campah itu. Bahkan sebuah batu gilang yang berada di dekat makam sang nenek diratakan untuk dijadikan tempat sujud Sunan Bonang. Kiranya tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Putuk Regol itulah yang melahirkan berbagai cerita legenda tentang petilasan pesujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar di timur kota Lasem.
yaitu di tempat yang dikenal dengan nama Desa Bonang, dan rupanya di tempat bernama Putuk Regol yang sekarang disebut Watu Layar di Desa Bonang itu, Sunan Bonang membangun sebuah zawiyah yang secara harfiah bermakna pojok, yaitu semacam tempat khusus untuk khalwat dan juga digunakan para pengamal ajaran tasawuf bertemu. Masih menurut naskah Carita Lasem, pada usia 30 tahun Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Sejak saat itu Sunan Bonang sering terlihat berada di kota Tuban. Dalam berdakwah, Raden Mahdum Ibrahim dikenal sering menggunakan wahana kesenian dan kebudayaan untuk menarik simpati masyarakat. Salah satunya dengan perangkat gamelan Jawa yang disebut bonang. Menurut R. Pujoso Broto dalam wayang lambang ajaran Islam pada tahun 1978, kata bonang berasal dari dua suku, yaitu Bon dan Nang, yakni babon dan menang, yang artinya baboning kemenangan atau induk kemenangan. Bonang sendiri adalah sejenis alat musik dari bahan kuningan, berbentuk bulat dengan tonjolan di bagian tengah, mirip gong ukuran kecil. Pada masa lampau, alat musik ini selain digunakan untuk gamelan dalam pengiring pertunjukan wayang, juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga dalam rangka penyampaian wara-wara dari pemerintah kepada penduduk setempat. Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang dikenal sebagai dalang yang membabar ajaran rohani lewat pagelaran wayang. Menurut primbon milik Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, Sunan Bonang diketahui selain meneliti pengembangan ilmu pengetahuan juga telah menyempurnakan susunan gamelan atau mengubah irama lagu-lagu. Sunan Bonang juga telah menambahkan ricikan yakni kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan dalam pengembangan pertunjukan wayang sehingga memperkaya pertunjukan wayang. Sunan Bonang yang dikenal menguasai pertunjukan wayang dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kesenian dan kesusastraan Jawa, juga diketahui telah mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat. Salah satu dari gubahan Sunan Bonang dalam tembang Macapat yang termasyhur adalah Kidung Bonang yang disampaikan dalam Pupu Durma. Dilihat dari isinya, Kidung Bonang ini memiliki kemiripan substantif dengan Kidung Remeksa ing Wengi karya Sunan Kalijogo. Keduanya merupakan tembang yang berisi semacam mantra untuk menangkis segala macam penyakit dan pengaruh jahat yang merugikan manusia. Sunan Bonang dikenal sebagai penggubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending untuk berdakwah. Bahkan ia dianggap sebagai salah seorang penemu alat musik gamelan Jawa yang disebut bonang, yaitu nama gamelan yang diambil dari nama tempat yang menjadi kediaman Sunan Bonang, yaitu Desa Bonang di daerah Lasem. Selain dikenal pandai mengubah tembang-tembang Jawa, Sunan Bonang juga dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat sebagaimana lazimnya seorang wali. Sebuah naskah primbon asal Tuban yang menurut Skrike dalam Handbook Van Bonang pada tahun 1916 adalah tulisan Sunan Bonang karena pada bagian akhir terdapat sebaris kalimat berisi pernyataan penyusun, yaitu tamat carita cinitra kang pakerti pangeran ing Bonang. Isi primbon Bonang sejatinya lebih merupakan ikhtisar bebas dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan kitab Tamhid fi Bayan at-Tauhid wa Hidayat li kulli mustarosid warrosid karya Abu Sakur bin Su'aib Al-Qisa Al-Hanafi Al-Salimi. Pembahasan dalam primbon tersebut bersifat dialogis berupa tanya jawab antara guru dengan seorang murid. Di dalam cerita historiografi, Sunan Bonang dikisahkan sebagai seorang penyebar dakwah Islam yang ulet dan gigih, yang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak orang seorang menjadi orang muslim. Serat Kandaning Ringgit Purwo menuturkan bagaimana Sunan Bonang yang menempatkan Ki Pandan Arang di Pulau Tirang untuk mengembangkan ajaran Islam telah menjadi sebab bagi masuk Islamnya sejumlah penduduk, terutama para ajar yakni pendeta di pulau tersebut.
Bahkan sewaktu Bathara Katong, putra Prabu Brawijaya V yang pernah berjanji akan memeluk agama Islam jika ayahnya sudah meninggal, janjinya ditagih oleh Sunan Bonang lewat seorang utusannya, yakni Syekh Wali Lanang. Sewaktu kabar mangkatnya Prabu Brawijaya tersebar luas dan Bathara Katong belum memenuhi janji, namun sebelum bertemu Syekh Wali Lanang, Bathara Katong dikisahkan pergi ke Pulau Tirang dan memeluk agama Islam di bawah bimbingan Ki Pandan Arang. Dalam naskah Sajarah Dalem yang berisi silsilah Raja-Raja Mataram Surakarta, Sunan Bonang disebut namanya sebagai Pangeran Mahdum Ibrahim dengan gelar Sunan Wadat Anyakrawati. Sebutan Anyakrawati menimbulkan asumsi yang mengarah kepada dua hal. Yang pertama, Anyakrawati dalam kaitan dengan makna orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal mengajarkan sesuluking ilmi, yakni ilmu esoteri yang rahasia, dan agami, yakni agama. Dengan memahami isi Primbon Bonang yang memuat ajaran tasawuf tingkat tinggi yang menunjuk pada kualitas pengetahuan rohani penyusunnya, yaitu Sunan Bonang, maka gelar Anyakrawati sangat tepat diperuntukkan kepada putra Sunan Ampel, yakni Sunan Bonang. Yang kedua, Anyakrawati atau Cakrawati dapat diasumsikan terkait dengan gelar pemimpin lingkaran upacara Pancamakara atau Maulimo di Kesetra yang disebut Cakreswara. Kiranya pengalaman selama di pedalaman Kediri telah membuat Sunan Bonang dalam dakwanya kemudian melakukan suatu pendekatan bersifat asimilatif dengan memberikan corak dan warna Islam terhadap upacara ritual keagamaan Tantrayana yang ada dewasa itu, yaitu mengubah upacara Pancamakara atau Maulimo yang ditandai jemaah duduk melingkar makanan di tengah-tengah dengan seorang Cakreswara, yakni imam, sebagai pemimpin ritual yang membaca doa, menjadi upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati atau Cakrawati, yakni pemimpin lingkaran cakra, kiranya diberikan kepada Sunan Bonang yang mengawali tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diadaptasi dari upacara Pancamakara. Menurut catatan Sajarah Dalem, Sunan Bonang dikisahkan hidup tidak menikah atau membujang sampai wafatnya. Penjelasan ini sama dengan Carita Lasem yang menggambarkan bahwasannya Sunan Bonang sejak tinggal di Lasem sampai tinggal di Tuban tidak memiliki seorang istri. Dalam babat Tanah Jawi pun tidak disebut adanya istri dan putra dari Sunan Bonang. Itulah cerita bagaimana strategi metode dakwah yang telah dilakukan oleh Sunan Bonang yang tertulis pada buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.